Ibarat buah si malakama demi menjaga pasokan batubara domestik untuk membangkit listrik nasional, pemerintah melarang ekspor batubara selama sebulan. Namun di sisi lain, larangan ini dinilai berpotensi menimbulkan masalah pasokan batubara dunia terutama untuk pembangkit listrik. Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda dalam Indonesia larang ekspor batubara, dunia gelap gulita. Kita lihat di slide yang pertama. Baru-baru ini kita tahu Kementerian SDM memutuskan untuk menghentikan sementara ekspor batubara selama sebulan. Pemerintah akan kembali mengizinkan ekspor batubara jika pasokan batubara untuk sektor kelistrikan domestik sudah terpenuhi yang akan dievaluasi lagi pada esok hari 5 Januari. Nah, langkah ini dilakukan untuk memastikan adanya pasokan batubara ke pembangkit listrik yang pasokannya semakin menipis. Kurangnya pasokan ini tentunya akan mengganggu operasional PLTU yang berdampak pada sistem kelistrikan nasional. Kalau larangan ini tidak segera diimplementasikan, maka dikhawatirkan hampir 20 PLTU dengan daya sekitar 10.850 MW ini terancam akan padam yang berimbas lebih dari 10 juta pelanggan PLN. Ironia sebetulnya karena kondisi ini memang bertolak belakang dengan posisi Indonesia sebagai produsen terbesar ketiga di dunia setelah China dan India. Nah, tapi kalau kita lihat dari segi produksi pada tahun 2020 Indonesia memproduksi batubara nasional sebanyak 563,73 juta ton. Nah, dari jumlah ini sebetulnya memang mayoritas tidak digunakan untuk konsumsi domestik, melainkan untuk diekspor, di mana sebanyak 405,05 juta ton atau sekitar 70% nih dari hasil total produksi batubara Indonesia ini diekspor ke negara lain. Lalu kemana saja ekspor batubara Indonesia? Berdasarkan data Kementerian SDM, negara tujuan ekspor batubara Indonesia di tahun 2020 yang terbesar ini adalah China sebanyak 127,7 juta ton atau bisa dikatakan ini 32% dari total ekspor Indonesia. Kemudian negara tujuan ekspor batubara Indonesia yang terbesar kedua adalah India sebanyak 97,5 juta ton atau sekitar 24% dari total ekspor batubara Indonesia. Kemudian di posisi ketiga ada Filipina sebanyak 27,4 juta ton, ada Jepang 26,9 juta ton, kemudian negara tetangga kita Malaysia 26,1 juta ton, dan Korea Selatan ini juga 24,7 juta ton. Nah, dengan ada larangan ekspor ini, seperti apa sih kira-kira dampaknya bagi negara tujuan ekspor ini? Nah, Indonesia ini kan merupakan salah satu negara pemasok batubara terbesar di dunia. Tanpa pasokan batubara Indonesia, tampaknya tidak sedikit negara nih yang bakal kelimpungan. Di China misalkan, bayangkan saja batubara asal Indonesia ini berkontribusi sebesar 70 hingga 80%. Sementara India ini diperkirakan 45 hingga 50% batubara berasal dari Indonesia. Berdasarkan data Statista pada tahun 2020, pembangkit listrik batubara China ini berkontribusi 71% terhadap kebutuhan nasional China. Sedangkan pembangkit listrik batubara di India ini berkontribusi sebesar 60% dari total pembangkit listrik nasional India. Nah, China dan India ini keduanya adalah negara yang mengoperasikan pembangkit listrik batubara terbesar dunia. Kalau kita lihat di sini per tahun 2020 saja, 2021 maksud kami, jumlah pembangkit listrik China yang aktif ini ada sebanyak 1082. Jumlah ini setara dengan 50% lebih dari total dunia. Sementara India ini di urutan kedua dengan 281 pembangkit listrik. Artinya apa? Untuk memenuhi kebutuhan batu bara yang digunakan pembangkit listrik, baik negara tirai bambu maupun negara Bollywood ini sama-sama mengandalkan Indonesia. Nah, karena peran Indonesia sebagai importer batubara di kedua negara ini bisa dikatakan cukup besar, maka bukan tidak mungkin larangan ekspor sementara ini berpotensi mengganggu pasokan listrik dunia. Sehingga baik China, India maupun negara-negara yang bergantung pada impor batubara dari Indonesia ini terancam mengalami krisis listrik atau gelap gulita. Mengingat batubara ini masih menjadi bahan bakar primadona untuk pembangkit listrik. Lalu apa sih dampaknya jika pelarangan ekspor ini berkepanjangan? Kita lihat di slide yang berikutnya. Nah, Kadin menilai bahwa kebijakan larangan ekspor batubara ini akan memperburuk citra atau reputasi Indonesia sebagai pemasok batubara dunia, sehingga berpotensi membuat minat investor di sektor pertambangan akan hilang karena dianggap tidak bisa menjaga kepastian
bagi kepastian berusaha gitu bagi pengusaha. Nah, sementara itu meski kebijakan ini sebetulnya hanya bersifat sementara, bagi Indonesia pelarangan ekspor batubara ini tentunya akan berdampak pada berkurangnya devisa negara. Selama 5 tahun terakhir saja ini rata-rata setiap bulannya Indonesia mengekspor batubara sebanyak 25 hingga 28 juta ton, di mana penjualan batu bara ke luar negeri tersebut rata-rata tiap bulannya diperkirakan senilai 1,4 miliar hingga 1,7 miliar dolar. Bisa dibayangkan artinya dalam sebulan saja Indonesia sebagai negara ketiga terbesar penghasil batu bara dunia ini berpotensi kehilangan devisa sebanyak 20 hingga 24 triliun rupiah. Nah, sementara itu, jika terjadi kelangkaan pasokan batubara dunia, tentunya ini akan berpotensi membuat harga batubara internasional semakin mahal. Dan kalau berkepanjangan akan membuat gangguan pasokan batubara ini menyebabkan krisis energi, yang kemudian berimbas pada pemadaman listrik dalam skala besar, utamanya bagi pembangkit listrik China, India, dan juga negara-negara lain yang mengandalkan Indonesia sebagai pemasok batubara. China misalkan, kita tahu bahwa China ini kan merupakan salah satu produsen manufaktur dunia. Dan jika krisis energi China kembali terjadi, tentu menjadi masalah baru bagi rantai pasokan global. Karena pabrik-pabrik eksportir terbesar dunia ini jadinya dipaksa untuk menghemat energi dengan membatasi jumlah produksi. Yang berpotensi juga ini mengganggu rantai pasok global, serta mengganggu juga momentum pemulihan ekonomi global.